Di 2029 nanti bisa jadi partai-partai yang berkoalisi saat ini sudah tidak juga berkoalisi kan. Jadi ini sesuatu hal yang sesuatu yang normal ya yang dilakukan. Namanya partai politik ya begitu. Suruh mereka untuk mengkritisi Megawati dulu. Partai-partai lain. Ya, Megawati dengan Puan Maharani, Pak SBY dengan AHY, ya. Berani nggak dia melakukan itu? Enggak kan? Mereka nggak berani. Dan ini bukan namanya dinasti politik, karena ini bukan kerajaan kan. Mereka membicarakan Pak Jokowi, ya, membicarakan Pak Jokowi, bahkan mereka lebih tahu Pak Jokowi dari Pak Jokowi itu sendiri. Ya, kok bisa? Iya, saking mereka ngomong ya, saking lanturnya ini para tokoh-tokoh partai ya, para pembenci ya, dan ya jelas para pembenci pemerintah, pembenci negara ini ya. Itu adalah orang-orang yang memang menciptakan seolah-olah Prabowo maupun Pak Jokowi itu seperti yang mereka pikirkan dan disebarluaskan gitu. Nah, ini yang terjadi, Bos. Sebenarnya kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak butuh melakukan pembuktian apapun. Mereka tidak butuh membuktikan bahwa mereka baik-baik saja, enggak. Yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah sesuatu yang mereka lakukan dari dulu. Ya. Dari Pak Jokowi masih jadi presiden, Pak Prabowo menterinya. Halo kawan-kawan, teman-teman, dan sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie bersama Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnaidi. Halo Bang. Yep. Pada kesempatan kali ini kami akan memperbincangkan sesuatu yang sedang ramai juga dibahas oleh kalangan khalayak ya. Nah, ini baru-baru ini Presiden ke-7 Joko Widodo itu terang-terangan akan membesarkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ya. Nah, itu banyak yang menafsirkan nih Bang, membesarkan PSI itu sebagai genderung perang yang bisa memicu katanya keretakan hubungannya dengan Pak Prabowo. Nah, kira-kira pandangan Bang Teddy seperti apa nih? Ya, kalau ada yang berpendapat seperti itu, artinya orang itu tidak mengerti arti dan fungsi dari partai politik. Ya. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan Demokrat yang ingin membesarkan Partai Demokrat, sedangkan berkoalisi dengan Pak Prabowo? Kenapa tidak mempermasalahkan PKB dan yang lain ya? Yang memang setiap partai itu kan pasti tujuannya ingin membesarkan partainya kan? Kenapa hanya mempermasalahkan partai yang sekarang didukung oleh Pak Jokowi? Kenapa? Ya artinya kan yang mengatakan seperti ini tuh dia tidak mengerti fungsi partai politik. Ketika berkoalisi artinya partai-partai yang berbeda itu bersatu untuk berkoalisi mengusung, kalau yang 2024 Pak Prabowo dan Pak Gibran berkoalisi untuk memenangkan pemilu Pilpres. Setelah selesai pemilu Pilpres berkoalisi untuk menjalankan kemenangan ini, ya, yaitu dengan menjalankan program-program dari presiden bersama-sama dalam koalisi. Tentu selain mereka menjalankan program, ya, dari program-program kerja presiden, tentu mereka juga, ya, di internal berupaya untuk membesarkan partainya kan, dan itu sesuatu yang sangat-sangat normal, ya. Jadi kalau yang mempertanyakan nggak normal berarti kan, artinya dia tidak mengerti partai, ya. Di 2029 nanti bisa jadi partai-partai yang berkoalisi saat ini sudah tidak juga berkoalisi kan. Jadi ini sesuatu hal yang sesuatu yang normal ya yang dilakukan. Namanya partai politik ya begitu. Pak Prabowo dengan Gerindranya juga ingin membesarkan Gerindra ya. PDIP Perjuangan tentu juga akan membesarkan. Ya semuanya lah gitu kan.
Terus kenapa hanya mempertanyakan Pak Jokowi? Iya, iya. Gitu kan? Padahal Pak Jokowi sudah bukan presiden. Coba kalau kita mundur ke belakang. Misalnya ya di 2003 ya Bu Megawati menjadi presiden sekaligus ya ketua umum partai politik. Ya. Ada nggak yang mengatakan begitu? Ya, mempertanyakan? Nggak ada. Pak SBY ketika jadi presiden. Ada nggak mempertanyakan begitu? Walaupun beliau adalah pimpinan partai politik. Pak Jokowi yang sudah bukan presiden, ya, ketika ingin membesarkan partai politik terus dipertanyakan, diadu-adu seolah-olah Pak Jokowi misalnya dengan partainya ingin melawan Pak Presiden, kan nggak begitu gitu cara berpikirnya gitu kan. Jadi semuanya tetap pada koridornya ya, partai-partai pengusung dan pendukung Pak Prabowo di 2024 yang sekarang bantu Pak Prabowo di pemerintahan, ya tentu ketika mereka bekerja untuk negara ya mengembangkan program ini dengan sebaik-baiknya. Di luar dari itu ya mereka akan mengembangkan partai politik mereka. Jadi sesuatu yang sah dan tidak perlu dipertanyakan. Normal gitu. Makanya saya bilang kali yang mempertanyakan itu, yang mengait-ngaitkan itu ya orang-orang yang nggak normal. Nah ini selain disebut memicu keretakan, ini kan ada mengaitkan sebagai dinasti politik gitu Bang. Karena kan Pak Jokowi mendukung PSI yang dimana ketua PSI ini kan putra bungsu beliau. Nah ini seolah-olah yang dibesar-besarkan ini, oh Pak Jokowi ini ingin membangun dinasti politik nih melalui PSI. Nah kira-kira seperti apa? Coba cari siapa orangnya, ya, yang mengatakan seperti itu, lalu suruh mereka untuk mengkritisi Megawati dulu. Partai-partai lain. Ya, Megawati dengan Puan Maharani, Pak SBY dengan AHY, ya. Berani nggak dia melakukan itu? Enggak kan? Mereka nggak berani. Dan ini bukan namanya dinasti politik, karena ini bukan kerajaan kan, ya gitu kan. Dan sah-sah aja. Gini. Bu Megawati dengan Puan Maharani di partai politik itu bukan sesuatu yang haram dan dibolehkan di negara demokrasi ini. Pak SBY dan AHY dengan partai-partai lain pun, partai-partai lain yang dia jadi pimpinan, misalnya anaknya jadi pengurus gitu kan, Pak Surya Paloh gitu kan. Dan itu sesuatu yang dibolehkan di negara demokrasi ini. Kenapa? Karena setiap orang ya, anak dari misalnya pimpinan partai politik, dia tidak boleh dikebiri hak politiknya kan, karena di konstitusi kita setiap warga negara berhak, setiap warga negara. Jadi ketika di lingkungan bapaknya atau ibunya berpolitik, kehidupan sehari-harinya berpolitik, dia akhirnya tumbuh ingin jadi orang politik, masa dikebiri gitu kan? Sama kayak orang jualan bakso gitu ya. Bapaknya jualan bakso, bikin usaha bakso, anaknya tiap hari ngelihat bapaknya bikin bakso, terus dia mau jadi tukang bakso, masa dilarang? Atau dinasti bakso. Dinasti bakso kan? Atau bapaknya menyerahkan, nah belajar nih dari saya nih, kamu bisa bangun kedai bakso nanti. Terus ketika anaknya bangun kedai bakso, terus dibilangin, wah ini dinasti nih gitu kan. Nah kan sakit ya beginian. Nah jadi ketika Pak Jokowi ya sudah tidak berpartai dan dia mengambil pilihan untuk berpartai, untuk berpolitik, karena di negara ini kan kalau ingin berpolitik jalurnya ada gitu kan, partai politik, dan dia memilih PSI, apa salahnya gitu? Nggak ada masalahnya gitu kan. Dan ketika Pak Jokowi nanti pun turun ya, mau jadi apapun misalnya di partai barunya, ya silakan partai-partai lain untuk saling bersaing dengan sehat gitu kan, untuk menuju 2029. Bukannya bersaing malah sibuk tuding sana sini, ya ini kan kerdil gitu yang beginian gitu. Tapi sepertinya yang dimaksud para pengkritik ini, PSI ini kan menjargonkan bahwa partai ini milik semua, bukan milik dinasti gitu Bang, kira-kira. Jadi seperti apa anggapan Bang Teddy terkait ini? Gini, pernah nggak ya
dengar pidato-pidato para ketua umum dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Partai ini untuk rakyat, bersama Iya. rakyat, ya kan? Milik Bersama gitu, ya. Mari kita majukan bersama-sama. Terus ketika Pak Jokowi dengan Mas Kaisang mau menggunakan jargon yang sama, jadi dipermasalahkan gitu kan? Kenapa gitu? Ada masalah apa gitu kan? Mau dia terbuka, mau dia tertutup, tetap jargonnya itu gitu. Jadi partai terbuka ini bukan sesuatu yang baru ya sebenarnya kan, karena memang semuanya terbuka. Partai politik itu menjadi ada di Senayan, di DPRD segala macam itu kan karena memang pilihan rakyat kan di TPS. Makanya tidak salah kalau partai politik itu menyatakan bahwa ini partai kita bersama gitu kan. Ini kan sama aja terbuka gitu kan. Terkait mekanismenya ya tentu harus ada. Sama kayak ini nih. Jangan jauh loh, kita contohkan ini aja ya. Universitas terbuka gitu kan. Ada kan universitas terbuka kan? Iya. Apakah semuanya jadi rektor di sana? Boleh? Jadi dekan di sana? Ya enggak dong, gitu kan? Iya. Jadi ya sangat disayangkan cara berpikir orang-orang hanya karena soal terbuka itu kan, partai super terbuka gitu kan. Nah, jadi perusahaan terbuka, universitas terbuka, apakah semuanya orang boleh ada di situ kan? Enggak gitu kan. Jadi salah paham dan salah tangkap mereka memahami soal terbuka ini. Oke Bang, ini kita geser ke ya sindiran-sindiran yang masih beredar. Nah, yang salah satu yang ramai ini kan sindiran dari Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR ini kan, Sufmi Dasko Ahmad ini menyindir meskipun sudah diklarifikasi itu adalah guyon, tapi ini seolah-olah dikait-kaitkan gitu bahwa PSI ganti logo dan ini sebagai kongres pertama terus mendapat sindiran dari Ketua Harian Partai Gerindra. Ini kira-kira pandangan Bang Teddy seperti apa? Padahal sudah jelas diklarifikasi itu hanya guyon, tapi isu masih terus digulirkan gitu. Ya. Jadi yang bilang menyindir itu siapa? Ada banyak persepsi. Ya, kan? Ya artinya yang bilang menyindir itu kan bukan si Sufmi Dasko-nya kan? Ya, tapi kan tafsiran orang-orang ini kan? Ya, tafsiran orang-orang ini ya saya juga lihat kalau lagi scroll media sosial. Cerita tafsirannya itu 95%, 5%-nya cuma statement dari Sufmi Dasko ya. Jadi 95% itu tafsiran mereka. Iya. Saya nonton lagi yang lain. Jadi tafsiran gitu kan. Padahal tafsirannya itu sudah nggak nyambung lagi dengan apa yang terjadi gitu. Ya. Nah, padahal ya kalau kita mau berpikir seperti itu, ini sebenarnya saya kasih tahu aja. Pelakunya sama. Nah, orang itu-itulah ya. Enggak, pelaku yang membuat tafsiran ini ya kelompoknya sama. Sama yang jelas-jelas bukan lagi menyindir tapi mengoreksi, menuding logo PSI. Ya kita bisa lihat ya, ada politisi yang tidak lagi menyindir, langsung ya mempermasalahkan, menafsirkan langsung logonya kan. Nah, kenapa yang sudah terang-terangan itu tidak dihantam? Iya. Yang ini bercanda, yang ini nyerang beneran. Tapi yang bercandanya yang dipermasalahkan. Ya, karena mungkin tokohnya ini Bang yang menyampaikan ini kan. Mau siapapun ya yang menyampaikan pasti sama. Kenapa? Kita pakai logika kita ya. Ada orang yang bercanda di sebuah ruang kreatif. Lalu ada orang yang benar-benar dengan kebencian yang menuding ya atau mempermasalahkan logo itu. Kita pikirin, kenapa yang dipermasalahkan, yang ramai, yang lagi bercanda ini gitu, ya? Kenapa? Ya karena yang nyerang sama yang mempermasalahkan itu sama orangnya. Kan nggak mungkin dia menyerang kawan sendiri kan?
Jadi saya menganalogikan gini nih, supaya kalau saya pengen supaya masyarakat nangkep dengan mudah gitu kan. Misalnya nih saya, ini rumah saya nih, ada tetangga kanan sama tetangga di sebelah kiri, ya. Ini saya menganalogikan supaya paham ya. Yang tetangga sebelah kanan ini ngomong sama saya, Mas Teddy, saya pengen beli mobil nih, bagusnya apa, gitu kan? Saya bilang, coba beli Fortuner ya. Gimana memang? Wah bagus, bla bla blanya saya jelasin. Udah ya. Sudah gitu seminggu kemudian dia sudah beli nih Fortunernya nih, ya. Lalu saya sama istri saya lagi di teras lagi ngopi, ya. Terus saya bilang, jadi juga tuh tetangga sebelah kanan beli mobil Fortuner. Oh ya udah, kata istri saya. Lalu istri saya lagi scroll di media sosial. Terus saya bercanda, mau beli mobil juga nih ya, gitu. Tiba-tiba ternyata tetangga saya di sebelah kiri itu lewat, ibu-ibu, ngamuk-ngamuk dia sama saya. Kurang ajar ya, orang mau beli mobil kok disindir-sindir, ngamuk-ngamuk, kan sakit kan. Nah, menganalogikan gitu. Orang-orang yang marah-marah itu sama wakil ketua DPR RI ini, itu sama seperti yang saya bilang tadi, ya. Mereka marah-marah gitu kan. Kita lagi bercanda sama istri, terus dia marah-marah, kamu nih ya orang beli mobil gini. Esok harinya, ya, suami dari tetangga rumah kiri saya ini, suaminya menyebarkan isu kemana-mana. Bahwa tetangga sebelah kanan saya beli mobil pakai uang korupsi, ya. Dia ngomongin ke tetangga-tetangga, oh si tetangga yang sebelah kanan dari Pak Teddy itu ternyata beli mobil dari hasil korupsi. Istrinya ini nggak marah ke suaminya. Kenapa? Karena mereka satu komplotan. Oh, gitu. Iya. Itu yang saya bilang tadi. Jadi sekarang ini, itu analogi saya supaya dipahami sama masyarakat. Kenapa ya yang menyerang ketua DPR, wakil ketua DPR ini, ya, tidak juga menyerang para politisi, para tokoh yang menyerang terang-terangan logonya si siapa? PSI. Kenapa? Karena mereka satu kesatuan. Yang satu tugasnya memecah belah, yang satu tugasnya untuk menyerang. Ya kalau kita pakai logika harusnya dia marah dong. Iya. Ya kalau benar-benar dia pecinta PSI, pecinta Jokowi, dia harusnya marah dong sama tokoh ini kan. Kenapa dia nggak marah? Karena memang mereka bukan pecinta PSI, bukan pecinta Jokowi. Memang mereka mau menyerang. Yang saat ini memanfaatkan statement dari wakil ketua DPR RI supaya terjadi perpecahan. Yang satu ya memang tujuannya mau hantam. Nah, itu secara akal sehat kan nggak masuk akal. Kalau dia kalau pecinta Jokowi beneran pecinta Jokowi nggak nyerang si politisi atau tokoh ini kan. Nah, makanya di dalam pidato Pak Prabowo ya di acara PSI kemarin, Pak Prabowo kan bilang ya ada pihak-pihak yang menyuarakan bahwa saya dan Pak Jokowi pecah. Nah itulah mereka. Jadi orang-orang yang menyerang wakil ketua DPR RI ini itu adalah orang-orang yang dimaksud oleh Pak Prabowo ya. Dan yang satu lagi memang tujuannya langsung menyerang PSI gitu. Oke. Jadi gitu. Ini yang terjadi sebenarnya ya. Saya ingat 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah di Kompas atau di mana tuh ya. Jadi para pimpinan partai itu di satu acara live mereka membicarakan Pak Jokowi ya. Membicarakan Pak Jokowi, bahkan mereka lebih tahu Pak Jokowi dari Pak Jokowi itu sendiri. Kok bisa? Iya, saking mereka ngomong ya, saking lanturnya ini para tokoh-tokoh partai. Giliran saya bicara, saya bilang, kalau sampai karena ini live Pak Jokowi nonton, Pak Jokowi pasti akan ngomong, ini kalian tuh sok tahu semua, ya.
Karena mereka seolah-olah lebih dari Pak Jokowi. Nah, ini yang diomongin oleh Pak Prabowo kemarin. Kata Pak Prabowo, ini orang-orang ini ya lebih tahu saya daripada saya. Iya. Makanya di sini langsung kan Pak Prabowo kan, kata Pak Prabowo. Makanya saya nonton podcast itu kalau lagi malam. Iya. Kata Pak Prabowo. Saya pengen tahu apa sih pikiran apa sih yang ada di pikiran Prabowo Subianto. Itu kan sindiran kan. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Jadi orang-orang ya, para pembenci ya, dan ya jelas para pembenci pemerintah, pembenci negara ini ya, itu adalah orang-orang yang memang menciptakan seolah-olah Prabowo maupun Pak Jokowi itu seperti yang mereka pikirkan dan disebarluaskan gitu. Nah, ini yang terjadi, Bos. Tapi setelah pidato Pak Prabowo bahwa hubungannya baik-baik saja, kemudian Pak Prabowo ini kan juga datang ke kediaman Pak Jokowi kan di Solo. Apakah itu belum mempertegas bahwa relasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini baik-baik saja, Bang? Sebenarnya kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak butuh melakukan pembuktian apapun. Iya. Mereka tidak butuh membuktikan bahwa mereka baik-baik saja, enggak. Yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah sesuatu yang mereka lakukan dari dulu. Ya. Dari Pak Jokowi masih jadi presiden, Pak Prabowo menterinya, ya, itu dilakukan. Ya. Setiap saat ketemu, ya, setiap saat makan bareng malam gitu kan. Setiap saat kunjungan bareng-bareng gitu kan. Ketika pemilu hal yang sama masih dilakukan. Setelah Pak Prabowo menjadi presiden, itu juga masih dilakukan. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan dari dulu. Yeah. Jadi ketika mereka hari ini bertemu, ya itu adalah sesuatu yang normal yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak punya kewajiban untuk membuktikan apapun. Nah, yang sibuk menafsirkan ini kan ini ya di orang-orang yang memang ada masalah dengan diri mereka gitu kan, menafsirkan, wah Pak Prabowo ini sekarang lagi kayak acting supaya melihat bahwa dia baik-baik saja dengan Pak Jokowi. Itu kan pikiran mereka gitu kan. Yeah. Makanya kalau sebagai Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya yakin mereka juga tidak mempedulikan toh bagi mereka apa sih yang mesti dibuktikan, dan mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum kan. Jadi untuk apa capek-capek membuat drama seolah-olah mereka baik-baik saja. Toh kan selama ini yang mereka baik-baik saja gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang menganggap tidak baik-baik saja kan orang lain kan. Tapi sebenarnya apakah ada pihak-pihak yang ingin memecah antara Pak Jokowi? Jelas. Dari Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi aja itu sudah deras gitu kan. Ya, orang-orang itu melakukan. Makanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan dapat informasi nggak sembarangan kan, langsung dari intelijen dong gitu kan. Makanya Pak Prabowo dengan beraninya mengatakan ada dana dari asing ya. Itu memang fakta ya. Orang-orang yang dari Pak Jokowi jadi presiden, Pak Prabowo jadi menteri, ya sampai hari ini yang terus menyuarakan hal itu kan orang-orang yang mungkin nggak dibayar gitu, pasti dibayar oleh pihak-pihak asing. Ini benar-benar ada kan, kita sudah pernah membicarakan dulu kan hal ini kan ketika Pak Prabowo bilang organisasi asing itu membiayai LSM atau ini. Ya, itu memang benar ya gitu kan, karena mereka yang menyuarakan hal-hal buruk, dan ketika mereka menyuarakan hal itu, lihat di belakang mereka siapa yang membiayai. Kan nggak mungkin pihak asing membiayai sebuah organisasi tanpa ada tujuan, kan pasti ada tujuannya, dan tujuannya kan saya bilang 100% kalau dibiayai oleh asing pasti tujuannya buruk, nggak mungkin baik. Tapi ada jumlah pihak ini mengaitkan dengan PDIP, Bang. Ketika hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo baik, maka PDIP ini sulit masuk, begitulah kira-kira. Nggak bisa. Karena gini, dari Pak Prabowo ketika sudah
dalam Pilpres menang, ya kan sebelum Pilpres tentu rival dong dengan PDIP kan, itu Ya. jelas. Ketika Pak Prabowo sudah sudah dipilih oleh rakyat jadi presiden resmi, Pak Prabowo kan mengajak, ya, yang kemarin sudah ya, kemarin kan kompetisi ya harus berbeda. Sekarang mari kita bareng-bareng gitu kan. Nah, ketika PDI nggak mau masuk, ya sudah. Ingat nggak kata Pak Prabowo? Kalau tidak mau bergabung, ya jangan ganggu. Oh, Gitu, gitu kan? Iya. Nah, itu sudah selesai. Makanya dalam beberapa pertemuan ya Pak Prabowo dengan pihak PDI, Pak Prabowo bahkan sampai kemarin Pak Prabowo udah bilang kita kakak adik, ya. Tapi nggak berkoalisi. Itu sudah artinya udah kita berteman aja, Iya. ya. Tapi kalau urusan memimpin negara ini kalian di luar, gitu. Sama kayak bisnis lah ya di perusahaan. Saya sama Mas Habibie kawan nih. Tapi ya udah Mas Habibie lu jangan masuk perusahaan gua dah, lu di luar aja kita berteman aja ngopi aja deh, gitu kan. Sama seperti itulah. Artinya Pak Prabowo pun ya sudah menutup pintu bagi PDI. Itu jelas loh. Beliau ngomong kemarin itu jelas. Secara kedekatan mereka dekat. Tapi secara negara ya kalian harus di luar. Jadi kalau sampai misalnya kalau PDI masih berharap itu bagaikan pungguk merindukan bulan kalau bahasa itunya gitu ya. Ya, pungguk merindukan bulan. Kalau sampai mereka berusaha udah capek lah ya. Kalian jadi oposisi aja ya. Cari aja kelemahan kelemahan dari pimpinan-pimpinan di negara ini. Toh itu memang tugas kalian kan. Selama ini yang kalian kritik, yang kalian cari itu belum nendang, masih biasa-biasa aja. Jadi saya bilang PDI semangat untuk mengkritik ya. Semangat terus menjadi oposisi, jangan lelah, tapi harus pintar. Jangan sembarangan juga mengkritik. Hal-hal receh dikritik. Itu sih. Iya, tapi udah tegas berarti ya itu PDIP bakal di luar gitu ya Bang. Ya udah tegas. Karena kan pernah ada upaya untuk membawa masuk PDIP ke dalam koalisi gitu kan. Namun desas-desusnya harus ada beberapa klausul. Misal harus ini pertimbangannya karena dekat dengan Pak Jokowi, PDIP sedangkan PDIP ini kurang ini kan ada ya katakan dendam lah. Karena disakiti dulu, sehingga itu sulit untuk direalisasikan. Ya begini aja, ya. Saya balik lagi kayak perusahaan ya. Saya punya perusahaan, terus saya kerjasama sama, saya lihat Mas Habibie oke nih. Ayo Mas Habibie bareng saya gitu kan. Tapi Mas Habibie ternyata punya ada orang yang tidak suka sama Mas Habibie gitu kan. Terus dia bilang sama saya, Pak, saya mau masuk dong di perusahaan Bapak, tapi Mas Habibie nggak ada. Lah urusan apa lu ngatur gua gitu? Ya, begitulah Pak Prabowo kasarnya gitu kan. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah rekan ya, saling memberikan support ya dalam pemerintahan ini gitu kan. Lalu ada pihak misalnya PDIP nggak suka sama Pak Jokowi kan? Kata Pak Prabowo yang nggak ada urusan ya. Kalian nggak perlu mensyaratkan apapun. Ya ke saya yang presiden, kenapa kalian Anda mau atur saya gitu ya? Kalau Anda punya masalah dengan Pak Jokowi ya urusannya di luar gitu kan, tapi jangan libatkan urusan negara. Misalnya kalau PDIP akhirnya Pak Prabowo, misalnya nih saya Pak Prabowo nih saya ya, Pak Prabowo saya mau masuk ya jadi menteri Pak Prabowo nih, tapi syaratnya Pak Jokowi nggak boleh ada ya. Nah, maka saya akan jawab, jauh-jauh aja lu. Gitu kan. Gak ada urusan lu. Jauh-jauh aja. Iya. Orang kalau memang PDI pengen di kekuasaan, ya harusnya jangan mensyaratkan. Mohon aja. Orang butuh kok ya. Harusnya Pak Prabowo mohon dong saya bisa kerjasama kok tetap dengan Pak Jokowi. Itu baru orang yang namanya pengen jabatan ya. Dipikirin juga Pak Prabowo kan. Tapi kalau sudah mensyaratkan, kalau benar mensyaratkan,
hijau-hijau aja, nggak ada urusan. Ada lu nggak ada lu di pemerintah nggak mempengaruhi apapun. Karena kalaupun ya PDI masuk jadi menteri ya, pengaruhnya apa? Nggak ada juga, gitu kan? Nggak ada juga. Jadi apa gini ya, orang butuh tapi mensyaratkan kan aneh. Iya. Ya. Jadi kalau benar itu terjadi, ya tentu sangat-sangat disayangkan kan untuk sekelas PDIP kalau sampai receh begitu. Itu sih. Ya. Oke, mungkin itu pembahasan kita pada segmen ini. Terus ikuti perbincangan menarik kita di segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.